Bapak Ibu sekalian, ini yang harus saya sampaikan setiap saya mengadakan kegiatan seperti ini. Apa? Yaitu dalam hal menyemprot. Ya. Bapak Ibu sekalian, harga racun ada yang 50.000 per botol? Ada yang 150.000 per botol? Di sini tak dipakai lagi tuh Pak, di atas 100 yang dipakai. Wah, luar biasa itu. Iya Pak. Ya. Ada yang 3,5 juta di sini? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Ada. Nggak ada. Ada? Di mana, Pak? Liter. Hah? 10 liter. Inilah penyakit kita. Artinya yang 3.500.000 per kilo ada. Saya punya itu. Mau, Pak? Salah. Saja Pak, 1 ton. Itu salah. Itu bukan untuk padi dia untuk jagung. Baik ya. Jadi artinya kenapa saya tanyakan ada yang 50.000, ada yang 100.000, ada yang 600, ada 3,5 juta. Ini kan namanya pestisida semua. Kita menggunakan yang 50.000 pun, ya, kalau kita menggunakan anam tepat, hasilnya akan maksimal. Kita menggunakan yang 3.500.000 pun per kilo, kalau tidak pakai anam tepat, hasilnya nggak akan maksimal. Paham ya? Pernah dengar tepat-tepat itu, Pak? Tepat waktu, tepat sasaran, Ya, yang pertama tepat apa? sasaran. Betul. Pertama sasaran dulu. Jadi kita ini mau nyemprot ini ya. Yang perlu kita lakukan adalah pengamatan dulu sasarannya apa. Di sawah kita, makanya saya di awal pengamatan Pak. Lihat seminggu sekali, lihat pengamatan. Ya, setelah kita tahu di sawah kita itu ada X, contohnya ada kresek tadi, maka masuk tepat kedua. Tepat apa? Tepat jenis. Jenis ini maksudnya racunnya apa? Betul nggak? Harus tepat. Kalau tadi kresek, belilah bakterisida untuk kresek tadi. Ya, oke? Ini T yang kedua. T yang ketiga apa? Tepat dosis. Takarannya, ukurannya harus ikuti sesuai label. Ya. Bapak kalau nyemprot ikut label nggak? Nggak ya? Suka lah. Suka ya? Nggak sanggup Pak? Maksudnya nggak sanggup gimana? Rasanya nggak yakin kita. Di label itu Pak, itu terlalu banyak kali biayanya. Boros gitu kan. Jadi makanya import-importin juga dari. Ya baik, itu pengalaman Bapak. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu di label itu dan pestisida yang akan dijual belikan itu sudah terdaftar dulu. Bagaimana kita tahunya? Baca di label itu ada nomor pendaftaran. Kemudian apa lagi? Setiap pestisida itu diuji Pak. Tahu diuji ya? Kita daftar ini Nordok ini dulu sebelum keluar diuji dengan dosis yang A, B, C, D, E. Ya, setelah diuji dapatlah dia dosis yang memang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, tapi bisa mengendalikan kresek. Itu yang menguji insinyur, master, doktor, profesor. Keluarlah itu si Nordok dengan dosis 2 sampai 2,5 gram per liter air. Sampai di kita petani dibuatnya kadang-kadang sampai 4 sampai 5. Semua racun seperti itu kan? Dengan Ukuran gramnya, jadi ukuran sendok aja dipakai. iya, sendok itu namanya sudah mendekati. Sendok yang sampai bahasa Inggris sampai menjunjung itu, ya, itu ya sekitar 25 gram atau 30 gram. Tapi kalau yang peres itu ya 10 sampai 15. Ya kalau mau bagus ya timbang-timbang ya. Tapi kan nggak mungkin. Ya, artinya gitu kita. Itu yang menguji itu tadi. Ya, datang kita petani nambahin, kalau ngurangin jarang itu biasanya. Kenapa? Dengan harapan cepat mati hamanya, betul nggak? Di sini banyak kerugian Bapak. 1, kantong koyak, memang mati saat itu. Tapi kita harus membutuhkan racun yang banyak dosisnya. Yang kedua, hati-hati Pak. Hama dan penyakit dia bisa kebal gara-gara kita selalu menggunakan itu. Ada pengalaman, ada seorang petani sejak dia tanam padi, kalau untuk orang pasti Baikap merek dagangnya. Ya, terus itu. Tapi dia nggak mengikuti label. Pokoknya 4 aja lah, sepakai 4 atau sepeliter. 4. Pada beberapa musim mati kontan, mati hasilnya bagus. Tapi beberapa musim kemudian
dia menggunakan backup yang 4 tadi, nggak akan mati itu si worm. Kenapa? Kebal dia, Pak. Jadi itu Tuhan menciptakan serangga itu kelebihannya ada itu, ya. Maka saya tanya kepada Bapak, ada 10 worm di tanaman padi kita semprot, yakin mati semua nggak? Nggak kan? Satu aja nggak mati, Pak. Ini karena perlakuan kita tadi, ini bisa generasi berikutnya, ini bisa kebal. Makanya hati-hati, jangan menambah-nambahin, ikuti prosedur, mati juga, Pak. Ya, mati juga. Tapi ini, mohon maaf, ini nggak di sini ya, petani sebelah. Biasa kita asal ngaduk racun itu, nggak putih warnanya, Pak, gitu ya. Tambah lagi. Ukurannya bukan masalah kental nggak kentalnya tadi. Kita ikuti dosis. Ya. Nanti sampai kalau nggak diminum, Pak. Ya enggak lah, gitu ya. Ya nggak sampai seperti itu juga. Artinya kalau dosis sudah kita ikuti, ya mudah-mudahan tadi. Baik. Tepat sasaran, tepat jenis, tepat dosis. Kemudian tepat apa lagi? Tepat waktu. Waktu ini sangat menentukan. Ya. Waktu nyemprot kalau secara WHO itu pagi jam 7 sampai jam 9. Itu yang dianjurkan. Sore jam 4 sampai jam 6. Malam ada nyemprot malam? Pribadi, Pak. Pribadi. Kan terus negatif. Siapa pengalaman Bapak nyemprot malam? Nanang ini, Nanang ini. Mana Nanang? Mana sih Maksudnya nyemprot tanaman gitu loh. Nanang. Darso. Ada, Pak? Ada. Apa? Enggak. Bukan nanangnya yang ada. Iya. Pernah nggak nyemprot malam, Pak? Pernah, Pak. Baik, enggak lah, enggak apa-apa lah. Ini perut lapar semuanya negatif aja. Bapak Ibu sekalian, kita nyemprot malam itu ada. Biasa kalau orang tanam cabai itu untuk trip segala macam itu biasanya malam biasa nyemprotnya. Kenapa? Karena aktifnya malam hari. Ulat-ulatan, ulat geraya itu, Pak. Itu malam diaktifnya. Lihatlah setelah jam 6 itu mau apa? Embun turun. Nah, dia akan keluar. Gitu, Pak. Makanya nyemprot malam itu ada. Walaupun habis semprot ulat, nyemprot di Ada pribadi, Pak. ya. Artinya itu. Ya, oke? Itu waktu secara umum. Kemudian, Bapak sekalian, waktu keadaan pertanaman padi. Kalau padi keluar 1-2, ya, jangan nyemprot pagi hari. Perkawinan, Pak, ya? Bukan perkawinan. Gugur apanya, Pak, ya? Dia pembungaan. Ya, jadi padi nggak kawin, Pak, ya. Ya. Artinya, setiap dia tidak keluar, dia besok itu akan membuka, Pak, jam 8 sampai jam 11 membuka ini padi tadi. Maka perhatikan, begitu dia keluar satu pasti jorok di bawah kan? Nah, itu. Dia itu membuka, kepala putih pecah, ya, akan menyerbuki. Serbuk sari pecah akan menyerbuki kepala putih, betul? Nah, maka jam 11 dia nutup kembali. Ya, maka kita lihat kalau padi sudah apa bahasanya di sini? Kalau jebul ya. Ya, bahasa Inggrisnya jebul lah. Ya. Itu biasa pasti di bawah itu kotor. Ya, bekas-bekas tadi itu. Ya. Jangan nyemprot pagi hari. Usahakan nanti di sore. Takut terganggu nanti penyerbukan. Makanya dulu ada walang angin. Salah satunya itu, Pak. Waktu pembungaan, angin kencang, dia tidak mengisi. Ya, oke? Itu keadaan padi. Ya. Kemudian setelah waktu, apalagi cara dan alat. Jadi caranya harus tepat. Ya. Bagaimana caranya? Ya tadi itu, kalau kita nyemprot tadi blast atau kresek, dia di atas. Ya. Kalau nyemprot wereng dan spidin tanah di bawah. Kalau nyemprot walasangnya di atas. Tapi prakteknya selalu di atas semua. Betul? Betul. Ya, bagus berarti ngaku. Artinya apa? Kalau kita menyemprot wereng ke spidin tanah, apalagi yang kita gunakan racunnya kontak. Bagaimana kalau kita nyemprot di atas? Kena nggak ke bawah? Enggak. Tapi kalau ada tekniknya, contoh teknik pengendalian bagaimana? Sawaku ini ada 10 ranting, kumasukkan air dulu semua. Setelah dia naik, ya, baru kusemprot agak ke atas. Boleh. Artinya dia harus kena sasaran. Ya, ingat. Itu makanya saya katakan tadi, ada petani dia nyemprot seminggu 3 kali, tapi seserang wereng juga.
apalagi yang diupahkan. Ini mohon maaf ini bagi yang suka ngambil upahan. Ya. Karena nyemprotnya ya Cepat Pak ya. iya, pokoknya tercapai kuota cair, ya kan? Cair. Jika sepat ikan mujair kan? Makin cepat makin cair. Kan gitu. Tolong diperhatikan. Itu tadi cara Pak ya. Kalau Bapak menyemprot ke pinding tanah, wereng ya ke bawah, ya. Kalau walang sangit di atas. Oke. Kemudian alat. Saya lihat alatnya sudah bagus, cuman yang ini agak ragu saya. Ya itu paten Pak. Paten Pak. Paten itu. Paten? Ya itu Bapak itu orang itu. Lihat. Di atas. Ya apa itu Pak? Yang punya Bapak sendiri ya paten. Iya. Artinya gini, semua hand sprayer yang bagus adalah, oh ini satu lagi. Itu dia harus seperti kabut itu Pak. Maka saya katakan, Pak, sprayernya itu dikabutkan gitu. Iya, jangan seperti kita door semir, ya. Nah, sama dengan gini, kita pagi-pagi itu coba asal jam 6 atau jam 5, coba kita buka baju, jalan pagi-pagi, apa yang kita rasakan? Embun itu rata kan? Seperti itu. Ini sasarannya kabut ya. Terselimuti semua, itu yang bagus, ya. Nah, gitu. Ini alat. Jadi kalau gini ya, Zaman dulu Pak, Jambi itu Pak. ya Jambi Bien ya. Udah mau diganti baru Pak. Ya maka gini, saya nggak bisa bantu Pak, cuma saya bisa bantu doa. Iya. Semoga Bapak hasilnya panen luar biasa, ini diganti ya. Iya. Itu aja lah. Enggak mau juga Pak. Nggak mau? Banyak kali kerjaannya ini. Amin. Kenapa? Nyetrum lagi apa? Cas. Iya. Tapi hasilnya bagus Pak. Iya. Lanjut Pak. Baik, itu alat dan terakhir adalah mutu Pak. Belilah racun di tempat yang resmi, di kios-kios, jangan di contohnya ada along-along. Ini contohnya banyak sawah ini, nanti berhenti sini ya. Namburi. Apa? Ini penasaran nih kan? Datang juga. Dibelilah ini Pak, ini ada racun ini Pak. Ini murah Pak segala macam. Kebanyakan yang dijual itu adalah satu, itu sudah banyak yang kadaluarsa. Kedua, tidak sesuai dengan sasaran. Ini dilarang. Ya, belilah racun pada kios yang resmi. Seandainya nanti ada permasalahan dengan pestisida tersebut, kita bisa komplain ke kios ke distributor. Seperti itu Pak alurnya, ya. Kemudian beli yang ada nomor pendaftarannya. Jangan beli yang nggak ada, itu ilegal, ya. Ada dendanya itu Pak. Undang-undangnya ada itu. Bagi yang menggunakan kadaluarsa tidak berlabel itu kurungannya itu 7 tahun. Ya, kemudian dendanya uangnya 5 miliar. Duitnya sopo kan gitu. Ya, artinya kita nggak sampai ke situ lah, kita beli aja yang resmi lah. Ya. Baik. Terakhir Pak, ini yang perlu saya tekankan dan saya tadi tidak melihat di antara beribu-ribu yang datang. Ya. Apa? Nyemprot pakai plastik. Apa sob? Apron. Ya, apron ya bahasa banyak. Saya nggak melihat di antara beribu petani yang hadir tadi. Artinya apa, Pak? Kita nyemprot itu harus aman. Bapak bertani bukan untuk hasilnya, tapi untuk kesehatan Bapak, betul? Maka tadi ya, walaupun sederhana, ini yang bisa kami kasihkan. Pertama masker, kemudian sarung tangan. Ya, yang paling penting adalah setiap nyemprot topi wajib. Ya. Kemudian apa lagi? Baju lengan panjang. Jangan baju tangan panjang ya, nanti maling itu namanya. Kemudian celana panjang. Oh, ini banyak celana pendek ya. Wah, sudah panjang pun dipotong juga lagi ya. Ini Pak. Udah. Yang paling penting tadi saya katakan adalah plastik Pak, plastik. Plastik. Kenapa? Pengalaman Bapak. Saya tanya, Bapak nyemprot maju atau mundur? Maju. Ada yang nyemprot mundur? Ada. Ada Pak? Ada. Ah. Tanam pari. Ada ya? Tapi kebiasaan mah Maju. kan kita padi lah, kalau pari ya nanti ya betul karena dia darat. Artinya kita nyemprot, yang kita semprot kita lalui lagi nggak? Lalui. Artinya basah nggak celana kita semua nih? Basah. Artinya kita racun yang kita semprotkan tadi sudah kena ke baju. Ya, betul nggak? Betul. Nah, maka saya katakan hati-hati, ini racun Pak. Ya, racun. Racun pertama masuk kemana? Melalui apa? Hidung, mulut, dan pori-pori. Kalau hidung mulut pakai masker, mudah-mudahan aman. Ya, pori-pori pakai apa? Sarung tangan dan lengan panjang serap plastik. Plastik itu yang paling penting. Hati-hati Bapak sekalian.
bahan kimia, racun masuk ke pori-pori, ya, dia akan masuk ke lemak, kemudian masuk ke darah. Yang diserangnya itu Pak, darah putih kita Pak. Tahu darah putih untuk apa? Itulah antibodi kita. Itulah yang mengawal kita sebenarnya, darah putih itu. Jadi segala hal yang asing akan dia datang, akan dia serang ini oleh darah putih. Sehingga kita jadi sehat, ya. Hati-hati. Makanya saya sarankan Bapak kalau nyemprot pakai plastik. Satu pinggang ini pun jadilah. Ya. Sampai bawah. Atau yang lebih bagus adalah sampai sini. Ya, sampai ke bawah. Coba saya tanya pengalaman Bapak waktu nyemprot walang sangit. Apa yang Bapak rasain biasanya? Walang sangit? Apa Pak? Panas. Panas. Apanya yang panas Pak? Doknya. Payah. Kulit Pak. Kulit. Terus kalau tadi ini basah-basah? Dogi. Ah. Kaos lampu itu Pak yang panas itu biasa ya. Tempat Roma. Ya, makanya hati-hati. Tolong hati-hatilah Pak. Jadi yang namanya seperti itu jangan dibiarkan. Oh, udah biasa aku Pak. Aku Pak sudah 10 tahun nyemprot. Masih sehat, hati-hati. Ini racun Pak ya. Ini racun. Dia nggak akan bisa tercuci oleh di darah kita, nggak akan bisa tercuci. Tolong hati-hati. Oke? Ini pesan saya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan kita lakukan adalah bermanfaat bagi kita, terselesaikannya hama kresek ya, dan hasil padi petani maksimal, pendapatan petani meningkat, pajak dibayar, negara membangun, maka sejahtera kita semua. Oke? Baik. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata. Demikian, terima kasih.